semuanya, perkenalkan nama saya Tafani Natalia. Pasti kalian udah nggak jarang kan dengar kata insecure? Nah, banyak orang di luar sana yang merasa insecure dengan dirinya sendiri dengan berbagai alasan, seperti insecure dengan keadaan fisik, ekonomi, background atau latar belakang pendidikan, dan IQ-nya yang dianggap rendah. Masa depan juga bahkan insecure dengan hal-hal kecil, seperti memiliki jerawat di wajah, yang sebenarnya hal itu wajar dimiliki oleh manusia. Nah, alasan-alasan itu semua membuat manusia tidak percaya diri dengan keadaan mereka sendiri apabila mereka berada di lingkungan masyarakat. Bayangkan, hanya karena alasan fisik membuat mereka tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa seseorang dapat merasa insecure terhadap dirinya sendiri? Oke, jadi saya melakukan penelusuran dengan cara menanyakan kepada beberapa teman saya atau kerabat saya dan mencari di berbagai macam website yang menjadi penyebab mengapa orang itu mengalami insecure. Nah, ternyata ada 5 faktor utama yang membuat orang merasa insecure. Yang pertama adalah mereka takut lingkungan mereka tidak menerima keadaan mereka atau kekurangan yang mereka miliki, atau mereka takut akan kegagalan. Yang kedua, mereka terlalu perfeksionis, ingin menampilkan semuanya terlihat sempurna. Yang ketiga, yaitu kecemasan sosial. Mereka terlalu cemas sehingga melakukan berbagai cara untuk memenuhi berbagai standar sosial, entah standar kecantikan, standar pendidikan, standar ekonomi, maupun standar lainnya. Nah, faktor yang keempat yaitu merupakan faktor yang sering kita temui, yaitu karena menjadi korban bullying atau korban olok-olokan seperti itu. Yang kelima yaitu selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, atau merasa seperti saya ini kurang gitu loh. Nah, dari kelima faktor tadi, dari manakah rasa insecure itu berasal? Apakah dari dalam diri kita sendiri atau karena standar sosial yang dibuat oleh orang lain, sehingga kita merasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri karena faktor internal atau pemikiran kita sendiri, atau karena faktor eksternal, contohnya orang lain yang berusaha menjudge kita. Insecure sendiri berasal dari kata secure, yang artinya aman, dan in artinya tidak. Jika digabungkan, maka memiliki arti kata rasa tidak aman, atau dalam Oxford Dictionary artinya it's not confident about yourself or your relationship with other people. Dalam artian ini ada kata yourself dan other people. Yourself berarti ini tentang diri kita untuk menerima diri kita, dan other people bagaimana orang-orang di sekitar kita dalam melihat kita. Jadi, dari sini kita dapat melihat apakah confident kita ini dibentuk oleh diri kita sendiri, atau selama ini orang lain yang merasa mengisi rasa percaya diri kita sendiri, seperti itu. Nah, salah satu contohnya standar kecantikan. Selama ini standar kecantikan kita, apakah memang kita merasa diri kita cantik, atau karena lingkungan yang mendefinisikan kecantikan itu. Nah, atau contoh lainnya seperti standar ekonomi. Nah, selama ini kita merasa cukup dengan penghasilan kita yang sesuai dengan kebutuhan kita, atau ketika orang memiliki ekspektasi terhadap orang yang sukses. Atau contoh lain seperti standar kepintaran. Nah, standar kepintaran ini pasti sering kan kita dengar. Nah, ketika orang di sekeliling kita membicarakan tentang IPK-nya atau IQ yang dia punya, nah itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan atau kita sendiri, di mana merasa pemahaman kita cukup untuk kebutuhan kita dalam menjalani hidup. Dan ternyata kedua faktor internal dan eksternal ini kita tidak bisa penuhi keduanya. Bila kita memenuhi standar confident kita sendiri, maka yang lain atau lingkungan juga akan membuat standarnya sendiri, sehingga hal itu hanya akan menjadi pembanding bagi diri kita sendiri. Ketika kita tidak mempunyai standar confident kita seperti apa, otomatis kita akan sering mendengar dan akan mengikuti standar sosial yang telah dibuat oleh lingkungan kita. Kita harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kita pasti akan merasa capek apabila kita selalu mengikuti ekspektasi orang tentang bagaimana orang itu memandang sesuatu. Jika kita selalu mengikuti semua ekspektasi itu, tidak akan ada habis-habisnya.
Nah, jadi supaya kita tidak terus-menerus merasa insecure, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama yaitu melakukan refleksi ulang pada diri kita sendiri. Caranya bagaimana sih? Caranya kita bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya selama ini insecure yang kita rasakan ini berasal dari diri kita sendiri, atau ternyata karena kita ingin mengikuti kemauan orang lain atau standar kecantikan orang lain, seperti standar sosial, pandangan orang lain terhadap kita, ekspektasi orang lain terhadap kita. Dan yang kedua yaitu kita harus melihat bahwa insecure ini memiliki sudut pandang yang positif. Nah, percaya atau tidak, ya insecure itu bagus ternyata teman-teman. Nah, apalagi itu dilakukan untuk mengupgrade diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bayangkan kalau misalnya saya tidak paham mengenai bagaimana itu public speaking, hal itu hanya membuat saya insecure. Sehingga saya melakukan latihan, belajar terus-menerus bagaimana cara untuk melakukan public speaking dengan benar, belajar dengan giat, melakukan latihan-latihan. Nah, hal ini tentu membuat saya semakin mau belajar untuk membuat perubahan dalam diri saya, untuk mengupgrade diri saya untuk menjadi lebih baik. Coba Anda bayangkan apabila insecure itu tidak ada. Kalau kita tidak tahu apa kekurangan yang kita miliki, bagaimana cara kita agar tahu hal apa yang harus kita improve atau tingkatkan ke depannya. Oleh karena itu sebenarnya penting sekali kita berada di lingkungan masyarakat yang ingin memberitahu apa kekurangan kita dan juga apa kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi rasa insecure yang kita rasakan? Nah, yang pertama yaitu penerimaan. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Yang bisa kita ubah untuk menjadi lebih baik. Yang tidak bisa kita ubah, anggap itu sebagai keunikan yang kita miliki atau sebagai gift atau anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Contohnya, saya memiliki kulit yang berwarna coklat. Nah, itu memang sudah ada dari lahir. Orang tua saya memang memiliki tipikal kulit yang berwarna sawo matang atau menuju coklat. Nah, penerimaan diri adalah awal kita mengenal siapa diri kita sebenarnya, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan kita. Cara yang kedua yaitu kita fokuskan diri kita kepada kelebihan yang kita miliki. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, setiap kekurangan yang kita miliki kita improve atau tingkatkan untuk hal-hal yang masih bisa kita improve. Kita fokuskan diri kita pada kelebihan yang menjadikan diri kita lebih kuat. Hal ini membuat kita bisa merasa lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya, kita insecure dengan kondisi fisik kita. Misalnya saya memiliki kulit yang berwarna gelap. Nah, orang lain insecure dengan berat badannya atau karena jerawat yang ada di mukanya atau hal lain sebagainya. Nah, coba kita lihat ternyata ada orang lain yang di luar sana yang lahir tanpa keadaan fisik yang sempurna seperti itu. Yang ketiga yaitu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita insecure dengan keadaan ekonomi kita. Ayo kita lihat bagaimana orang di luar sana yang masih banyak susah untuk makan sehari-hari. Bahkan mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Atau ketika kita merasa tidak percaya diri dengan kondisi orang tua kita dalam hal status sosial misalnya. Nah, ternyata banyak orang di luar sana yang lahir tanpa mengetahui siapa orang tua kandungnya, di mana orang tua kandungnya, apakah orang tua kandungnya masih hidup. Nah, cara menerima, fokus pada kelebihan, dan bersyukur ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dari hal yang terkecil saja. Nah, contohnya mengurangi penggunaan media sosial yang membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang hanya membuat diri kita semakin insecure atau menimbulkan rasa-rasa insecure dalam diri kita. Atau contoh lainnya, kita melakukan hal-hal yang kita sukai dalam setiap hari, contohnya selama 30 menit melakukan hal yang kita sukai. Nah, yang selanjutnya itu kelilingi orang di sekitar kita dengan orang-orang yang suportif dalam arti mendukung apabila dia melakukan hal yang baik dan memberi kritikan apabila dia melakukan hal yang kurang baik atau buruk. Jadi kesimpulannya teman-teman, apabila waktu dan fokus kita hanya digunakan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik atau tidak penting, contohnya seperti menyalahkan orang lain, melakukan playing victim yang hanya membuat kita semakin merasa insecure sendiri dengan diri kita sendiri,
Nah, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade kelebihan yang kita miliki, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Nah, ingat bahwa kalian itu berharga dan kalian itu sempurna. Terima kasih.